Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dan saya Andre Garizal dalam Mas Guru Papua Channel. Pada video ini kita akan melihat bagaimana tampilan daripada LMS yang ada pada pendidikan profesi guru dengan jalur guru penggerak, Bapak Ibu. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu yang sedang melaksanakan program pendidikan guru penggerak. Tetap semangat karena kedepannya bagi Bapak Ibu yang belum tersertifikasi, maka Bapak Ibu akan mengikuti sertifikasi dengan jalur guru penggeraknya ya. Demikian, oke Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita intro terlebih dahulu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sebenarnya ini ya, saya sambil ketik. Jadi sebenarnya bagi Bapak Ibu yang mengikuti PPG jalur guru penggerak maupun jalur reguler gitu ya. Bilang aja kok susah gitu ya. Nah, jadi maupun guru penggerak maupun reguler itu semuanya sama saja Bapak Ibu. Jadi portalnya itu adalah ppg.simpkb.id. Ya, jadi ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan seluruh pemberkasan, sudah memenuhi undangan ya, mengetahui tempat LPTK-nya di mana, itu sebenarnya portal awal LMS-nya ya, Learning Management System. Learning Management System atau LMS-nya itu sama saja, jadi diakses di sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa scroll ke bawah. Di sini ada kelas LMS. Nah, disinilah letak perbedaannya. Nanti akan saya tunjukkan apa perbedaan antara guru penggerak punya dengan yang reguler, Bapak Ibu. Nah, di sini ada dua ya. Jadi di sini utamanya saya di LPTK Universitas Negeri Gorontalo tahun 2023 kemarin. Kemudian kalau yang ini Unimuda Sorong ini kebetulan dari pihak Unimuda meminta alumni yang sudah menjadi guru penggerak itu siapa, dan sepertinya ini dimasukkan sepertinya. Oke, jadi langsung saja di sini akan saya pilih LPTK utama saya, UNG, Universitas Negeri Gorontalo. Oke, langsung saja saya klik di sini. Jadi sama saja Bapak Ibu ya. Jadi klik-kliknya sama saja. Namun di dalam aplikasi LMS-nya inilah yang berbeda ya. Terdapat perbedaan yang menurut saya sepertinya perbedaan ini sangat signifikan antara yang reguler dengan yang jalur guru penggerak Bapak Ibu. Oke, nah di sini perhatikan, ini bentuk LMS-nya. Kalau Bapak Ibu tidak asing dengan LMS Moodle ya, ini adalah model daripada LMS Moodle ya. Jadi tinggal dikembangkan lagi oleh yang pembuat ini ya. Jadi tim pelaksanaan dari PPG-nya seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini Bapak Ibu, memang ini dikhususkan untuk program pendidikan profesi guru bagi guru dalam jabatan bagi mahasiswa lulusan PGP ya. Jadi khusus lulusan pendidikan guru penggerak. Dan ini dia beda. Kalau di LMS-nya yang reguler itu Bapak Ibu akan menemukan tampilan yang berbeda ya. Jadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, di sini hanya ada 3 item atau 3 tombol yang dapat kita gunakan ya, sebagai alumni guru penggerak yang mengikuti program PPG. Di mana yang pertama ini adalah pendalaman materi, yang kedua ini pengembangan perangkat pembelajaran ya. Kemudian yang ketiga ini adalah kita PPL atau praktik pengalaman lapangan. Nah, apakah PPL ini kita harus terjun ke lapangan untuk PPL pada umumnya seperti reguler ataukah seperti apa ya? Simak terus video ini Bapak Ibu, jangan lupa di subscribe supaya tidak ketinggalan informasi-informasi yang penting berkaitan dengan PPG ini Bapak Ibu. Nah, khusus untuk pada video ini kita hanya fokus untuk melihat atau review saja ya LMS yang sudah saya selesaikan ya, dan ya seperti ini bentuknya. Nanti pada video-video berikutnya itu saya akan sertakan contoh setiap tugas yang harus dilakukan oleh alumni guru penggerak dalam program PPG dalam jabatan ini Bapak Ibu ya. Oke, langsung saja kita review satu persatu ya. Oke, yang pertama ini adalah pendalaman materi Bapak Ibu. Jadi pendalaman materi. Nah, di mana pada pendalaman materi ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu tugasnya itu hanya disuruh buat laporan ya. Jadi disinilah letak dibilang enak tidak, dibilang tidak enak juga tidak, karena kalau dibilang enak iya juga ya. Jadi
setengah-setengah sih, 50-50. Kenapa saya bilang enak? Karena gini Bapak Ibu, enaknya kita yang alumni guru penggerak mengikuti program PPG ini adalah kita hanya disuruh membuat laporan, ya, hanya disuruh membuat laporan, laporan 1, laporan 2, laporan 3 ya. Untuk yang kita buka ini laporan 1. Nah, dan ini pun tidak dibatasi tanggal ya. Saya berikan contoh, misalnya laporan 1 itu dalam rentang waktu tanggal 1 Januari 2024 hingga 29 Februari 2024. Jadi kita diberikan rentang waktunya seperti itu Bapak Ibu. Jadi tinggal kita maksimalkan aja di sela-sela waktu mengajar kita, itu nanti kita buat laporannya seperti itu yang kita susun ya. Jadi analisis berbasis materi, analisis materi berbasis masalah. Ya. Nah, di sini ada petunjuk umumnya. Laporan minimal 2.500 sampai 3.000 dan seterusnya ya. Tapi di sini Bapak Ibu, saya pribadi mendapatkan sedikit perbedaan ya, karena di Universitas Negeri Gorontalo di LPTK yang kami sedang ikuti yang kemarin ya, alhamdulillah sudah lulus. Nah, itu ada sedikit perbedaan. Perbedaannya adalah ini tidak menjadi acuan utama ya, karena ini adalah laporan yang pada umumnya saja. Jadi secara umum laporannya segini. Karena di kami itu diwajibkan untuk bisa melakukan literatur literatur review ya. Jadi ada jurnal-jurnal literatur yang kita baca dan kemudian kita kaitkan dengan sistematika penulisan laporan kita ya untuk analisis materi berbasis masalah gitu. Oleh karena itu jadi diperbolehkan untuk lebih daripada jumlah maksimal 3.000 kata ini. Yang penting dia sesuai dengan konsep ataupun kaitannya dengan materi yang dibahas pada laporan tersebut gitu Bapak Ibu. Nah, di sini untuk laporan pertama ini yang harus dimasukkan itu harus berkaitan dengan ini Bapak Ibu ya. Jadi ada refleksi filosofi pendidikan nasional yang menurut KHD ini kalau di guru penggerak itu kan di modul 1.1, kemudian nilai-nilai dan peran guru penggerak ini modul 1.2, kemudian visi guru penggerak itu 1.3 dan budaya positif itu 1.4. Jadi modul 1.1 hingga 1.4 inilah yang Bapak Ibu masukkan ke dalam laporan 1. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau UNG dia harus melakukan literatur jurnal ya. Jadi kita masukkan literatur reviewnya ke dalam. Apa ya bahasanya? Literatur review, saya lupa. Ya intinya yang jelas kita harus cari jurnal ya mirip-mirip kayak kita buat skripsi atau tesis gitu ya. Dari jurnal yang pernah dituliskan orang kita masukkan ke sini. Nanti akan saya tunjukkan sekilas saja. Karena untuk lebih jelasnya nanti di video-video berikutnya. Yang oleh karena itu jangan lupa sekali lagi subscribe ya. Gitu Bapak Ibu. Oke, ini yang lainnya seperti biasa ada refleksi dan tindak lanjut. Jadi seperti biasa. Nah, di sini kemarin sempat saya pribadi mengalami kesulitan tersendiri ya. Saya mengalami kesulitan tersendiri. Sebentar saya coba buka. Jadi buka sekilas-sekilas saja ya. Nah, nanti akan saya berikan link-linknya ini Bapak Ibu ya, link laporannya. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa mau dicontoh, mau di apa ya, silahkan aja gitu. Tapi untuk ini saya tidak langsung tunjukkan fullnya ya. Jadi gini Bapak Ibu ya, sedikit sharing dan curhat saja. Jadi kemarin untuk saya pribadi yang dapat LPTK Universitas Negeri Gorontalo ini sedikit mengalami kesulitan. Mengapa? Karena pertama Bapak Ibu, di UNG itu kita tidak bisa terlalu mengambil atau melihat contoh yang sudah ada tersebar di Google maupun di YouTube gitu. Nah, di sini pure hasil tulisan kita sendiri karena kita harus sinkronisasi atau memasukkan jurnal-jurnal yang ada ya. Mulai dari kata pengantar ini kita buat sendiri, daftar isi, ya ringkasannya, ya lalu kemudian bab 1 untuk pendahuluan latar belakang. Gitu ya. Nah, mulai pembahasan ini kalau Bapak Ibu bisa lihat ya, ini sengaja kecil supaya tidak bisa terlalu dilihat ya. Jadi kalau kelihatan ini sepintas ya. Ini ada tulisan jurnalnya orang yang saya kutip dan kemudian saya hubungkan ke laporan saya, kemudian tugas yang saya upload gitu ya. Jadi Bapak Ibu penting untuk setiap tugas itu tolong ya Bapak Ibu sekalian jangan dihapusin. Ya jangan dihapus, disimpan baik-baik Bapak Ibu ini ya. Karena akan kita butuhkan sebagai lampiran kita selama kita pendidikan guru penggerak kemarin.
Karena kalau nanti sudah Bapak Ibu hapus ya, kita akan kesulitan dalam menginputkan bukti-bukti konkret yang ada di tugas-tugas kita selama kita mengikuti program pendidikan guru penggerak. Begitu kurang lebih ya Bapak Ibu. Jadi disimpan semua. Nah, ini yang untuk laporan pertama ya. Nah, kemudian kita lanjut ke laporan kedua. Laporan kedua ini berkaitan dengan pengembangan perangkat pembelajaran, di mana laporan 2 ini desain pembelajaran inovatif. Nah, kalau kita lihat di sini berkaitan dengan beberapa hal ya. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi. Ya, ini di modul berapa ya? Modul 2.1 kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah dia saling berkaitan ya dengan ini. Jadi pembelajaran sosial emosional ini jadi satu modul ya. Nanti kalau Bapak Ibu ingat khususnya yang masih mengikuti PGP ya, silakan di komen di bawah video ini. Nah, intinya adalah pembelajaran berdiferensiasi ini pembelajaran sosial emosional kita masukkan. Kemudian coaching juga kita masukkan Bapak Ibu di laporan yang kedua ini. Lalu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran juga kita masukkan, dan kemudian terakhir kepemimpinan dalam pengembangan sumber daya. Nah, kalau saya tidak salah ini bahkan sudah bahasanya campur aduk mengkombinasikan antara modul 2 dengan modul 3 kalau saya tidak salah. Jadi sudah ada pengambilan keputusan sebagai pemimpin sama kepemimpinan dalam pengembangan sumber daya di sini. Ya, jadi seperti itu. Jadi masih sama saja Bapak Ibu ya. Nah, di sini untuk laporan 2 tidak saya previewkan. Nanti untuk detail contoh laporannya akan saya berikan link di bawah, tapi akan saya sertakan pada video-video berikutnya ya. Nah, terakhir Bapak Ibu, di laporan ketiga yang harus kita susun adalah praktik pengalaman lapangan. Nah, di mana di PPL ini kita beda dengan yang reguler. Kita hanya disuruh buat laporan yang berkaitan dengan ini Bapak Ibu. 1, pendampingan individu, 2, pendampingan kelompok atau lokakarya, kemudian 3 ini pengelolaan program yang berdampak pada murid. Jadi tadi saya sempat katakan bahwasannya dokumentasi apapun yang selama Bapak Ibu guru penggerak ini sedang laksanakan pendidikan, tolong disimpan baik-baik. Agar apa? Agar ketika kita membuat laporan 3 ini kita tidak kebingungan. Ya, saat pendampingan individu sebisa mungkin kita dokumentasikan. Kemudian pendampingan kelompok ketika lokakarya itu didokumentasikan, dan kemudian pengelolaan program ini juga didokumentasikan ya. Jadi itu kan ada di salah satu modul itu kita disuruh merancang untuk membuat sebuah program yang berdampak pada murid ya. Nah, di mana di situ kita rancang itu dokumentasinya kita taruh di dalam laporan kita, dan kemudian penerapan di lapangannya seperti apa itu juga kita taruh dalam laporan kita. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini mungkin akan saya perlihatkan ya, di sini sebentar. Oke. Nah, di sini akan saya perlihatkan ya contoh-contoh laporan, tapi tidak akan saya buka Bapak Ibu ya. Nah, ini laporan pertama. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, saya melakukan literasi jurnal ya. Nah, ini adalah jurnal yang saya gunakan ya. Jadi ya istilahnya jurnal yang disintesa atau disintesis ya. Ini saya masukkan ke dalam setiap laporan. Ini laporan 1. Kemudian laporan 2 juga sama ya, ada beberapa literatur ya, jurnalnya yang saya gunakan, termasuk juga modul daripada guru penggerak itu sendiri juga ikut saya masukkan gitu. Dan kemudian yang laporan 3 juga sama ya, laporan 3 juga sama, di mana laporan 3 ini tidak terlalu banyak literatur jurnal yang saya gunakan, namun untuk bukti-bukti ada bukti-bukti seperti refleksi rekan sejawat, refleksi siswa, dan lain-lain. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya, berkaitan dengan PPG. Nah, ketika semua ini sudah dilakukan Bapak Ibu, maka kita ya hanya bisa bersantai saja gitu loh. Maksudnya bersantai apa? Bersantai bukan berarti kita mengabaikan waktu yang disediakan. Saya pribadi ketika waktu ditetapkan itu sudah mulai mencicil laporan sedikit demi sedikit gitu ya. Bahkan ketika saat itu deadline-nya itu dosen ternyata menginformasikan bahwasannya harus dikumpul hari ini jam 10 gitu ya, jam 10 malam, itu saya sudah siap. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi kita kan berbeda-beda, terserah daripada Bapak Ibu masing-masing ya.
terserah saja, intinya kita kan saling berbagi saja Bapak Ibu ya. Besar harapan kami semoga video ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua ya, khususnya yang sedang menjalani program pendidikan guru penggerak Bapak Ibu. Tetap semangat dalam menjalankan program pendidikan guru penggerak, jangan pernah merasa lelah Bapak Ibu, meskipun kita menjalani yang terbaru itu saya angkatan 6 selama 6 bulan ya, dan itu setiap harinya pasti ada tugas yang harus kita selesaikan ya. Tetap semangat, khususnya bagi Bapak Ibu yang belum tersertifikasi, karena itu ya akan bermanfaat untuk di sini ke depannya gitu ya. Oke, sekian saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa share dan subscribe jika videonya bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, dan jangan lupa berikan like ya. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu tidak suka juga bisa dislike dan kemudian memberikan komentar yang membangun untuk kami pribadi agar lebih baik ke depannya dalam membuat video. Sekian saja Bapak Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.